Di sini ada pertanyaan mengenai fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat kalau kita gambarkan dalam grafik, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan, gambarnya bentuknya adalah parabola. Bisa seperti ini, bisa juga arahnya terbalik. Lalu, kita lihat di sini ada koordinat X dan Y. Y itu adalah untuk fungsi X-nya. Jadi kalau kita punya fungsi X adalah sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X min 21. Titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X, berarti sumbu X adalah yang ini, titik potongnya adalah di sini dan di sini. Berarti ini adalah nilai Y atau fx-nya, ini adalah nilai X. Titik potong grafik fungsi kita selalu tuliskan dalam bentuk X, Y. Kalau kita lihat seperti ini, maka nilai X-nya pasti ada karena ini nilai X1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara Y-nya itu yang ini. Berarti kalau kita lihat kalau dipotong di sini berarti sumbu X itu pada kondisi Y sama dengan 0. Sementara Y itu kondisi ketika X sama dengan 0. Itu adalah sumbu Y. Sementara sumbu X itu Y sama dengan 0. Fx itu sama dengan Y. Jadi kalau kita sebut sebagai titik potong terhadap sumbu X, itu adalah kondisi ketika Y-nya sama dengan 0. Karena sumbu X itu pada garis Y sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan 0 sama dengan X kuadrat tambah 4X min 21. Lalu, karena ini bentuk X kuadrat, X dan angka, sementara sudah sama dengan 0, jadi untuk bentuk persamaan kuadrat, salah satu ruasnya harus 0. Boleh di kiri, boleh di kanan. Jadi karena yang ini yang di sebelah kiri yang 0, ya sudah, biarkan saja kita akan faktorkan yang sebelah kanan. Berarti 0 sama dengan yang di sini kita akan faktorkan. X kuadrat depannya 1, berarti kita tulis X, lalu 1 kita kali dengan 21, kita akan dapatkan sama dengan 21. Berapa dikali berapa 21? Kalau dikurang, hasilnya sama dengan 4. Berarti kita akan dapatkan 7 dan 3. Jadi 21 itu 7 kali 3. 7 dikurang 3 ternyata 4. Berarti 7 dan 3. Kita akan tulis 7 dulu baru 3 karena kita tulis angka yang besar dulu baru yang kecil. Lalu tandanya untuk angka yang lebih besar ikut dengan tanda yang di depan X. Tanda di depan X adalah plus. Berarti di sini plus. Lalu tanda yang depan, kalau kita kali dengan tandanya yang 3 yaitu yang di belakang, hasilnya harus sama dengan tanda konstantanya. Konstanta itu yang hanya angka saja. Berarti si 21 tandanya adalah min. Maka plus harus dikali dengan tandanya 3, hasilnya min. Berarti positif harus dikali dengan negatif supaya hasilnya negatif. Kita dapatkan bentuknya adalah X plus 7 dengan X min 3. Ini adalah perkalian. Kita harus ingat kalau kita punya bentuk A, dikali dengan B sama dengan 0, artinya bisa A-nya yang sama dengan 0. A-nya sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Karena 0 dikali angka hasilnya 0, angka dikali 0 juga hasilnya 0. Berarti supaya ini 0, 0 itu sama dengan bisa X plus 7-nya yang 0 atau X min 3-nya yang 0. Berarti pilihan kita adalah dari sini. Kita bisa tuliskan sebagai X plus 7-nya yang sama dengan 0 atau X min 3-nya yang sama dengan 0. Lalu kita akan pindahkan 7 karena tandanya plus berarti saat pindah jadinya min. Sementara 3 karena tandanya min berarti saat pindah jadinya plus. Berarti kita akan tuliskan sebagai X sama dengan 0 min 7, berarti X-nya sama dengan min 7. Sementara di sini X-nya sama dengan 0 plus 3, berarti X-nya sama dengan 3. Lalu karena kita sudah tahu Y-nya 0, lalu X-nya ada, berarti X sama dengan min 7 itu kondisi ketika Y-nya 0, X sama dengan 3 juga untuk Y sama dengan 0. Jadi memang ada 2. Lalu kita lihat, untuk penulisan titik harus X, Y. Jadi titik ini harus penulisannya X, Y. Berarti kita akan tulis titiknya adalah min 7,0 karena X, Y. Lalu yang kedua adalah 3,0. Berarti ini adalah titiknya. Min 7,0 dan 3,0 kalau kita lihat dalam pilihan ini akan sama dengan yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.